Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, kali ini gue akan memberikan kalian tutorial mengoplos minyak. Karena sempat pada tahun 2022 minyak di Wakanda lagi langka-langkanya. Jadi ya siapa tahu berguna, cuman minusnya harus pakai baju Shopee aja sih. Kita hapus minyak goreng ini sama solar. Nah itulah alasannya kenapa bisa pakai baju Shopee. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film Kemanu Akalan ini dibuka dengan seorang mama yang datang ke warung untuk menawar minyak karena kala itu harga minyak lagi tinggi-tingginya dan juga langka. Namun merasa mak ini menawar cukup jauh, MC kita bernama Riko pun auto mengultinya menggunakan cangkem-cangkem yang begitu brutal. Mau yang murah? Ada sih di belakang. Minyak ada luar sama. Ini Riko mau jualan nyari pembeli apa nyari musuh sih? Di sana terlihat puluhan sensor digunakan untuk membuat film ini, padahal walaupun kagak disensor kita pun semua tahu itu apaan. Ya contohnya ini Coca-Cola. Kentara kali anjing warnanya walaupun disensor. Dan selesainya bekerja, Riko pun mengeluh dagangannya sepi karena para minion di sana pada gampang kena mental. Apalagi hidup lagi membegundalkan, bisa-bisanya sang istri tercinta Riko berkata seperti ini. Boleh minta uang gak mas? Pengen belanja. Aduh, udah jadi beban, kagak bisa ngapa-ngapain. Bisanya cuma minta doang anjing. Mendengar itu, Mak Riko pun auto join ke Battalion of Dawn untuk menyadarkan istri Riko bernama Tika. Dimana karena merasa maknya terlalu banyak bicit, apalagi cuman bisa masak tahu tempe doang buat makan malam. Padahal enak cuy. Kini mereka berdua pun cus OTW pasar malam untuk mencari santapan yang lezat dan berbiji gandum. Tapi di tengah healingnya malah mendapatkan sebuah ide tutorial menjual minyak goreng agar bisa murah. Bang, minyaknya kok hitam gitu bang? Mending saya beli aja. Lumayan bisa saya olah lagi. Lebih murah lagi minyaknya campur oli bekas bang, disin air. Karena rekomendasi dari gua, akhirnya mereka besoknya langsung cus menerapkan ide usaha jualan minyak bekas mix oli motor Mio ember yang jarang diservis. Dimana mereka mulai mengumpulkan minyak-minyak bekas dari pedagang gorengan meski warnanya udah menyerupai Brody kecampur Pragos. Dan itu pun tanpa beli karena diberikan secara cuma-cuma oleh para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Buset dah udah hitam gitu cuy. Itu dipakai masak auto kena kanker. Setelah terkumpul banyak, mulailah mereka mengmix minyak bekas yang berwarna kegelapan itu seperti hati para koruptor yang susah disadarkan karena bukannya tobat malah nyalek lagi. Sat. Kemudian dengan minyak hitam tersebut mereka pun mencampurkan minyak asli seperempat, lalu dimix dengan bekas oli Mio Mirza agar lebih kencang lagi dalam menggoreng, dan dijamin cipratan minyaknya lebih menggelebek-gelebek mengecerot ke sana ke sini dan hasilnya surprise. Seperti minyak baru guys, boleh diterapkan ya guys ya. Minusnya ya paling ganti skin baju Shopee aja kalau ketahuan. Keesokan harinya minyak itu pun dijual dengan embel-embel minyak murah karena dibeli langsung dari builder yang mengkorup kilang minyak di California. Alhasil para mama yang tak bisa membedakan minyak jernih dan minyak tidak jernih seperti resolusi film Tutur Tinular, mereka pun auto memborongnya karena kapan lagi kan dapat minyak murah? Seketika mak-mak di sana pada FOMO beli minyak goreng cuy. Kala itu dagangan Riko yang laris manis, akhirnya ia pun bisa membawakan uang yang cukup tebal untuk istrinya cuman mengandalkan minyak gratisan bekas hasil gorengan para pedagang di kampung sana. Dan di malam harinya mereka pun lagi-lagi melakukan racikan ramuan minyak bekas dicampur oli bekas dan dikocok sampai merata. Namun sayangnya saat lagi nge-mix si mak pun datang dan berhasil melihat kebegunalan anaknya yang membuat racikan penyebab sakit kanker. Tapi bukannya melapor ke para warga, si maknya bisa berkata seperti ini. Itu berbahaya, betul berbahaya. Yang ujung-ujungnya malah tersegel di dalam dapur agar tak mengganggu penggebean dosa kedua anggota keluarganya. Geblek kali cuy. Kemudian besoknya ada sebuah peristiwa di mana seorang kids besutan Garena ini tiba-tiba mengalami sembelit di bagian tititnya. Kemudian sakit tititnya malah pindah ke bagian mata yang tiba-tiba lempuyengan. Alhasil si kids ini tiba-tiba rebahan santuy padahal baru aja mau turnamen FF antar kelas. Kala itu saat ditransfer ke rumah sakit, sang dokter yang belum belajar ngomong saya sudah berusaha semaksimal mungkin pun tak mengatakan wasted. Melainkan si kids ini cuman kena diare dari makanan yang kurang higienis. Yang contohnya tadi si mak masak crispy pakai minyak dari Riko. Cepet sembuh ya. Asik, romantis bener si bapak baru kali ini gue lihat ada NPC nyium anaknya sendiri. Biasanya mah ogah orang anak orang lain dipakai syuting.
Karena kejadian anak sakit ini, para minion langsung merapat menanyakan penyebab anak emak ini hampir kena hackback kembali ke sang pencipta. Katanya anak ibu sakit ya? Ya Bu, kena diare. Emangnya kenapa Bu? Sumpah, ini minion budak atau apa cuy? Udah dibilangin anaknya kena diare, nanya lagi dia emang kenapa Bu? Dari kejauhan emak Riko pun mendengar percakapan 3 minion kagak guna ini yang katanya anaknya sakit setelah makan masakan emaknya sendiri. Cuman diare doang, heboh bener. Alhasil ia pun langsung pulang memberitahu kedua anak begundalnya ini kalau sudah ada korban anak yang hampir mewastet. Gimana kagak mewastet, minyaknya di mix oli gardan. Namun sayangnya dua begundal ini tak begitu memperdulikannya karena selagi cuan ngalir, ya salah siapa beli minyak di mereka? Masuk akal juga sih. Salah siapa nggak nanya ini minyak bekas atau apa Bu? Malah langsung check out. Di sisi lain ada lagi korban anak yang merupakan anggota squad FF anak yang tadi pagi tepar itu, di mana penyakit anak ini sama seperti temannya. Anak bapak terkena diare ini. Apa ini dokter cuman tahu penyakit diare aja ya? Emangnya dikasih makan apa aja ini? Buset dah Pak kata-katanya. Dikira itu ayam ternak anjing. Emangnya dikasih makan apa aja Pak? Merasa ada yang tak beres dengan minyaknya, si Mak pun langsung melakukan pengecekan di laboratorium. Dan setelah hasilnya keluar, sang dokter pun bilang kalau terdapat kandungan mematikan di dalam minyak tersebut, yang sekaligus mengandung bau-bau spakbor mio jika menggoreng memakai minyak itu karena telah dimix memakai oli gardan. Hasil mendengar hal tersebut, Ari Ginting ini auto merekomendasikan untuk melakukan pengdemoan ke warung Riko. Nah, di warung Riko ada lagi seorang tumbal yang tiba-tiba ngeborong minyak. Buset, auto meninggal si Mak ini. Namun beruntung datanglah pasukan pendemo yang menghentikan si Mak, di mana Ari Ginting langsung berkata, "Oh, mau lapor polisi, pencemaran nama baik, silakan." Asik, sangat bener si Babang ya. Tapi dengan easy-peasy-nya, si Riko beralasan kalau ia mengambil minyak di toko Pak Andi yang sudah pensiun bermain di film Toy Story, sekarang malah jualan minyak itu pun diimpor dari kilang minyak di California. Jadinya para warga langsung ke sana mendemo yang padahal Bapak Andi user tank ini kagak tahu apa-apa. Saya udah uji lab, nih baca. Kami akan bakar toko Bapak. Lah, kalau kayak gini kenapa nyalahin Pak Andi ya? Dia kan ngambil minyak dari kilang minyak California. Di sana Pak Andi meminta jalur damai bukan jalur zonasi sebab ia takut jika harus staycation di penjara, di mana dengan cara membiayai seluruh pengobatan para warga yang hampir terbenetkan dari dunia. Ya sudah, saya terima tawaran Bapak. Toh anak saya juga sudah membaik kok. Kalau gitu kenapa demo Bu? Padahal tinggal nggak usah beli minyak lagi di sana loh. Setelah kepulangan mereka, hadirlah sang penyelamat bumi yaitu minion ini yang melaporkan kalau Riko suka minta bekas-bekas minyak meski warnanya udah item-item. Hasil mendengar itu Bapak Andi ini jadi yakin kalau dia telah kena fitnah dan pelakunya adalah si Riko BGST12 yang selama ini langganan minyak di tempatnya, tapi setelah jadi begundal ia pun hiatus menjadi customer tetap. Nah, di rumah istri begundal ini memiliki ide kematian level Pro Max-nya karena kini ia sudah tak memakai oli bekas untuk mengoplos minyak goreng melainkan Kita oplos minyak goreng ini sama solar. Udah kagak habis thinking lagi gua. Solar anjing. Lu bayangin seberapa cumi daratnya itu kalau lagi kentut. Di sana mulailah mereka meracik solar setengah drum sedangkan minyak murni cuma 1/4 doang. Lalu dicampur dengan susu bubuk merah apapun bebas. Kemudian dikonsreng-konsreng sampai merata dan akhirnya ramuan minyak yang mampu membuat para warga kentut mengeluarkan asap hitam-hitam pun sudah siap dijual. Cocok banget sih ini di tester pakai cangkem Bang Musrid. Setelah jadi besoknya mereka pun menjual minyak oplosan itu dan dengan gendengnya para mama masih mau beli di tempat Riko. Auto wasted berjamaah ini mah. Karena hasilnya gacor bin selamat laris manis. Bahkan dengan racikan minyak tersebut ada seorang minion emak-emak yang memasakkan suaminya gorengan kulit durian. Dimana ketika ditester oleh suaminya dengan sekali caplokan, kepalanya pun mendadak mengdegdikdukserkan seperti kena kutukan yang seketika langsung lengser dari kehidupan. Nah, saat dibawa ke rumah sakit, dokter pun tentunya mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap tak ada hasil. Asik. Suami ibu tidak bisa kami selamatkan. Suami saya meninggal, Dok. Bapak! Slow respon cuy akibat mengkonsumsi solar makanya Pertamax Turbo Bu.
Di sisi lain, berita mengenai suami emak terbenetkan pun sudah menyebar ke para mama tukang gibah. Begitu juga dengan emak Riko yang mendengar hal tersebut, sehingga pulang-pulang ia pun berhasil menciduk anaknya sedang memegang solar untuk dipakai alat penghasil cuan. Jadi selama ini kerjaan kalian mengoplos minyak goreng ini dengan bahan bakar solar? Emang istri Riko idenya jenius sekali cuy. Siapa yang kepikiran ngoplos minyak goreng pakai solar? Dan merasa Sima akan membocorkan rencananya, ia pun dicegat oleh menantunya sendiri sampai Sima memberikan sebuah dorongan gravitasi seperti pen Akatsuki ke menantunya. Alhasil mata Silina pun langsung kena solar yang membuatnya harus mengcosplay jadi Kakashi, cuman beda posisi mata. Sebab kini mata Lina sudah mengalami kebutaan permanen. Itu bukan ide kamu kan? Ini semua kan ide kamu pakai solar. Ini semua teguran buat kalian. Lah, ini semua salah ibu lah, orang ibu yang dorong. Setelah salah satu dari mereka kena azab, rupanya si Riko masih tak tobat-tobat juga karena masih menjual minyak yang sama pencampuran solar dengan susu bubuk yang dikonsreng-konsreng sampai merata. Dan kebetulan minyak tersebut dibeli oleh emak ini yang saat di rumah minyak pencampuran itu tercium oleh suaminya, dimana sang suami malah mengetesnya dengan membuat menyala bangku. Sampai ia terpanikan bingung cara memadamkan api. Si Bambang punya air keran buat apa, Sat? Malah nutup api pakai piring. Karena kejadian ini, sang suami langsung menuntut ke Riko dan mengancam akan membawa minyak tersebut ke laboratorium, tapi besok sekarang masih panas di Bekasi. Sehingga mendengar itu, si Riko malamnya langsung ke rumah seorang minion ini dan kebetulan si bapak lagi keluar buat beli alat udutan. Hasil kesempatan ini dipakai oleh Riko untuk membuat rumah minion tersebut menyala yang menyebabkan 2 korban jiwa yaitu istri dan anaknya yang masih balita terpanggang matang-matang sampai menjadi abu dan berdebu. Asik, udah kayak puisi aja cuy. Terlebih lagi saat Riko datang, ia pun mengaku kalau dia dalang di balik rumah si bapak yang dibuat menyala. Hingga mendengar itu, si bapak pun auto ingin baku hantam, tapi Riko yang memiliki ajian kebal kagak bisa disentuh cuy. Si bapak pun tiba-tiba sesak nafas dan hampir menyusul istrinya menuju wallpaper lumba-lumba. Nah, di rumah berita tentang kematian minion tersebut pun sudah terdengar oleh istri dan juga emaknya. Namun si Riko malah mengancam jika si Mak melaporkan ke Pak Polisi, maka Riko akan melenyapkan si Mak menggunakan skill 1 Valir. Karena bagi Riko, aduh, ini udah di luar akal sehat galaksi Bima Satria Garuda X Little Krishna cuy. Aku lebih baik durhaka daripada masuk penjara. Belajar dari mana? Kebalik kocak. Keesokan harinya datang lagi pasukan Ari Ginting ke sana untuk menuntut akibat banyaknya warga yang terdelit tiba-tiba sampai membuat builder penggali makam sesak napas membuat peristirahatan terakhir untuk para warga. Hasil jantung Riko kembali berguncang seperti genderang mau terang setelah para minion ini OTW lab untuk uji emisi. Dan ketika dokter keluar terungkaplah kebegunalan dari Riko. Benar bapak-bapak, dan terdapat kandungan solar di dalam minyak goreng ini. Emangnya keluarga kita kendaraan apa? Riko kebanyakan nonton film Cars anjing. Namun lagi-lagi Riko pun datang dan beralasan kalau minyak itu dibeli di toko Bapak Andi. Sehingga Bapak Andi yang lagi santuy-santuy kembali kedatangan para pendemo. Karena rupanya si Riko telah menaruh minyak buatannya untuk memfitnah Bapak Andi. Dan akhirnya Bapak Andi pun sold out terkurung di kantor polisi. Emang para minion gampang bener difitnah. Setelah berhasil melengsarkan toko terbesar di kampung sana, kini si Riko pun selesai berjualan minyak oplos campur solar. Karena ia mulai membuka toko besar yang backgroundnya full dengan blur. Ribet bener nonton film aja pakai filter blur. Terlebih lagi akibat udah saking banyak uang, kini saatnya Riko mengupgrade istri, meninggalkan istrinya yang buta untuk serabi fresh dari Mbak ini. Namun Broja kenalan, besoknya mereka udah kena ciduk sedang berduaan, dimana Broja datang untuk open war, si Tika malah diberikan hadiah menjedot sebuah tiang tangga, yang hasilnya pulang-pulang jenongnya sudah terbungkus sebuah perban. Nah mungkin karena jenong Tika terkena tiang tangga, otaknya pun kini mulai geser kembali ke posisi yang seharusnya. Karena saat Riko datang, ia pun menyuruh suaminya tobat meskipun si Riko tak mau akibat sudah menemukan batok casan yang pas untuk rudalnya. Giliran dihianatin baru tahu arti tobat anjing. Tapi rupanya kata tobat tak cukup untuk Tika, dimana ia tiba-tiba kejang lalu wasted seketika hanya karena tergedik sebuah tiang tangga. Minimal kalau mau bikin kecelakaan yang tragis dikit lah cuy. Kemudian ketika pemakaman istrinya, Riko pun tiba-tiba diserang makhluk tak bisa dicerna melalui kata-kata. Asap apa itu asap? Nggak ada asap, Bu.
Ini apaan cuy? Zigot terbang kah? Bakteri terbang? Dan makhluk itu pun masuk ke tenggorokan Rico, membuatnya susah berbicara, batuk kecil selama 25 jam nonstop sampai mengalahkan warung Madura, bahkan karena airnya habis di rumah. Aduh, ini baru emang bukan otaknya lagi yang kegeser cuy. Emang lahir kagak bawa otak anjing. Minuman apa nih? Solar. Malah minum solar. Orang mah kalau nggak ada air keran bang. Lu malah minum solar. Alhasil kini Jigong Rico pun berubah menjadi nafas naga yang hanya bisa ditangkap oleh kameramen HP Nokia Tulalit. Apalagi emaknya datang-datang bukan bawa anaknya ke rumah sakit, malah menyuruh anaknya tobat yang tentunya Rico tak mau. Dimana saat mau OTW rumah sakit, para warga pun bagong melihat tenggorokan Rico seperti terkena balsam level 100. Dan bisa-bisanya si mak bilang kalau Rico habis minum solar karena nggak ada air di rumah. Jadinya para warga auto curiga lalu membawa Rico ke kantor polisi sebagai dalang dibalik pengoplosan minyak dicampur solar. Nah, ketika sampai di kantor polisi, Rico pun menggantikan posisi Pak Andi tanpa dibawa ke rumah sakit lebih dulu untuk menjalani pengobatan. Gua heran cuy, kok ada orang minum solar masih bisa hidup anjing? Dan tak berselang lama terjadilah sebuah kesurupan yang ditangkap oleh kameramen dengan manjat ke atas sel, hingga hasilnya si Rico auto terkelepek-kelepekan ke dunia lain bertemu dengan istrinya. Sudah kubilang, bawa ke rumah sakit dulu Pak Dadang, baru dipenjarain. Pak Dadang. Singkat cerita, saat pengdeliperian Rico OTW pemakaman, tiba-tiba ada kiri yang mencoba ngedrip namun sayangnya gagal hingga mobil itu menabrak keranda Rico terseret beberapa meter. Ada api merambat ke arah jenazah Pak Ustadz. Apa harus ngomong Pak Ustadz dulu cuy? Ada api tinggal pademin bang, gak usah disuruh dulu. Di tengah kejadian tersebut, Ari pun tiba-tiba berganti skin padahal mereka kagak pick skin Brody. Tiba-tiba langit ditutupin Brody cuy. Nah, ketika mereka hampir sampai di pemakaman, orang-orang pada susah-susah bawa jenazah si beban. Datanglah bapak-bapak yang dulu rumahnya dibakar, di mana ia tiba-tiba mencuri jenazah Rico. Udah kayak ngemaling isi rumah aja lu bang. Membawanya ke kuburan istri dan anaknya, namun baru aja mau dibakar, para minion langsung menghentikannya dan membawa si gila ini pergi dari sana. Dimana ketika sampai di pemakaman, lagi-lagi saat mau dimakamkan, muncullah air yang keluar dari dalam lubang galian. Kayak minyak jelantah ya? Enggak, ini baunya kayak minyak solar. Yang satu bilang minyak, yang satu solar. Ini briefingnya gimana sih? Kala itu mereka pun terpaksa pindah pemakaman hingga akhirnya bisa memakamkan Rio dengan tenang. Dan seperti biasa ketika mau pulang, sebuah kejutan pun pasti diberikan oleh sang editor. Anjas, makamnya longsor. Sumpah ini film paling kagak ngotak cuy. Minyak dioplos pakai solar. Kurang BGGST apa lagi yang ngoplos?